Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Aulia Uluwiyah dari kelas Akuntansi Syariah 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai anggaran laba. Apa sih anggaran laba itu? Anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Laba merupakan kelebihan pendapatan atau keuntungan yang didapatkan oleh badan perusahaan atau perorangan berdasarkan modal awal yang telah dikeluarkan. Sementara itu, perencanaan laba merupakan pengembangan dari suatu rencana operasi guna mencapai tujuan dan cita-cita perusahaan. Suatu anggaran merupakan suatu rencana yang dinyatakan dalam istilah-istilah keuangan dan kuantitatif. Suatu rencana laba dari suatu perusahaan terdiri dari anggaran operasi dan laporan keuangan. Apa peran pentingnya anggaran laba? Secara umum, tujuan didirikannya setiap perusahaan adalah untuk menghasilkan laba. Untuk dapat menghasilkan laba usaha, maka setiap perusahaan harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat. Produk perusahaan adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pendapatan perusahaan. Produk tersebut dapat berupa barang berwujud ataupun jasa. Jadi, pada dasarnya, produk perusahaan hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan umum perusahaan. Lalu, apa saja metode yang digunakan dalam anggaran laba? Secara umum, terdapat 3 metode yang dapat digunakan di dalam menyusun anggaran laba suatu perusahaan, yaitu yang pertama metode posteriori, yang kedua metode priori, dan yang ketiga metode pragmatis. Yang pertama, saya akan membahas mengenai metode posteriori. Metode posteriori yaitu metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses penetapan rencana atau planning keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Anggaran laba merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Laba usaha akan diketahui dengan sendirinya setelah anggaran operasional disusun perusahaan. Yang mana itu berarti metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Kemudian proses metode posteriori. Di dalam metode posteriori, prosedur penyusunan anggaran laba dimulai dengan menyusun anggaran penjualan. Lalu dilanjutkan dengan anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya operasional. Setelah seluruh anggaran operasional tersebut disusun, kemudian digabungkan menurut format anggaran laba di atas, maka akan menghasilkan anggaran laba dengan sendirinya. Artinya, perusahaan tidak menetapkan anggaran laba dari awal penyusunan anggaran. Tetapi, anggaran laba disusun setelah seluruh anggaran operasional ditetapkan, dan laba dianggarkan merupakan hasil akhir dari seluruh anggaran operasional tersebut. Yang kedua, kita akan bahas mengenai metode priori. Metode priori yaitu metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan terlebih dahulu pada awal periode perencanaan atau planning secara keseluruhan. Berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan tersebut, perusahaan membuat anggaran komprehensif. Jumlah laba yang ditetapkan pada awal proses perencanaan akan berpengaruh secara langsung terhadap seluruh anggaran operasional. Berarti metode ini menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Proses metode priori. Dengan metode priori, laba ditetapkan pada tahap awal proses perencanaan. Dan berdasarkan laba yang dianggarkan tersebut, perusahaan membuat anggaran operasional. Tetapi anggaran operasional perusahaan dapat pula disusun terlebih dahulu. Kemudian, disusun anggaran laba berdasarkan anggaran operasional tersebut. Jika jumlah laba yang dihasilkan di dalam anggaran tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang dikehendaki perusahaan, maka anggaran operasionalnya diubah dan disesuaikan lagi supaya target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Yang ketiga, metode pragmatis.
Metode pragmatis merupakan metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman dengan menggunakan suatu tingkat target laba yang diperoleh dari pengalaman, pengharapan atau perbandingan. Pihak manajemen menetapkan standar laba relatif yang dianggap memadai bagi perusahaannya. Proses metode pragmatis. Menyusun anggaran laba dengan metode pragmatis dapat dimulai dengan menetapkan laba yang ingin diraih terlebih dahulu, dan kemudian diikuti dengan menyusun anggaran operasional, atau dimulai dengan menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu dan diikuti anggaran operasional lainnya, yang akan berujung pada anggaran laba. Titik tolak penyusunan anggaran didasarkan pada pengalaman, perbandingan atau suatu standar tertentu yang dianggap layak bagi perusahaan. Nah, dalam menentukan tujuan laba, manajemen sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor seperti berikut ini. Yang pertama, laba atau rugi yang diakibatkan dari volume penjualan tertentu. Yang kedua, volume penjualan yang diperlukan untuk menutup semua biaya plus menghasilkan laba yang mencukupi untuk membayar dividen serta menyediakan kebutuhan bisnis masa depan. Yang ketiga, titik impas. Yang keempat, volume penjualan yang dapat dicapai dengan kapasitas operasi sekarang. Yang kelima, kapasitas operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan laba. Dan yang terakhir, pengembalian atas modal yang digunakan. Nah, apa sih perbedaan pokok ketiga metode tersebut? Jadi, perbedaan pokok ketiga metode tersebut adalah yang pertama, perbedaan pokok dari metode pragmatis dan metode posteriori dan metode priori terletak pada titik tolak penyusunan anggaran laba. Titik tolak anggaran laba dengan metode posteriori dimulai dengan volume penjualan yang disusun dengan anggaran operasional lainnya. Sedangkan metode pragmatis dan metode posteriori menggunakan jumlah laba yang diinginkan sebagai titik tolak. Kemudian, perbedaan pokok metode a priori dan metode pragmatis. Titik tolak anggaran laba dengan metode a priori dimulai dengan laba yang ditargetkan terlebih dahulu, yang disusul dengan anggaran operasional lainnya. Perbedaan pokok antara metode pragmatis dan metode a priori adalah dari mana munculnya jumlah atau nilai rupiah laba yang menjadi titik tolak penyusunan seluruh anggaran tersebut. Metode pragmatis menetapkan laba yang ditargetkan untuk dicapai berdasarkan pengalaman masa sebelumnya. Sedangkan metode a priori menggunakan laba yang memang dicanangkan tanpa dasar pengalaman sebelumnya. Kemudian, keuntungan perencanaan laba. Yang pertama, perencanaan laba menyediakan suatu pendekatan yang disiplin atas identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua, perencanaan laba menyediakan pengarahan ke semua tingkatan manajemen. Yang ketiga, perencanaan laba meningkatkan koordinasi. Yang keempat, perencanaan laba menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Dan yang kelima, anggaran menyediakan suatu tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja aktual dan meningkatkan kemampuan dari individu-individu. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.